Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Pastinya bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Dan langsung saja pemirsa, tingginya laju inflasi terus membebani konsumen Amerika Serikat dan bisa diperparah untuk harga pangan dengan kekeringan yang melanda di California. Bukan hanya harga buah atau sayur mayur saja yang terdampak ini juga, tetapi juga berbagai produk turunan dari jus, saus, hingga makanan kaleng. 2 pekan sebelum ia biasanya memanen tomat, pekebun ini akhirnya melakukan panen dini. 95% of these tomatoes are dark red, which means they're ripe and ready for harvest. And so they're going to have the most flavor and be fresher than your fresh market tomato in the store these days. Aaron adalah pekebun generasi ketiga yang telah 3 dekade menjadi pekebun tomat di California. Masalah regulasi di California, menurutnya telah lama membebani pekebun setempat. Tapi belakangan faktor cuaca yang paling mencemaskan. The drought is definitely number one on our list these days. Water is our number one resource. In California, we're basically a desert out here in the Central Valley. We get 6 to 8 inches of rainfall a year on average. And we haven't seen that since 2017, 2018. So we can't grow any of these crops you see behind us without water. A tomato crop will take about 24 to 28 inches of water to grow the way we're doing it. And if we don't have that water, we just won't grow it. That's why you see we have so many fallow acres, because we just can't take the risk of planting a crop and then not having the water to reach maturity. Selain curah hujan yang tak memadai, minimnya hujan salju di pegunungan juga semakin membuat air langka. The California tomato crop is probably 10 to 15% off of what it normally would be, primarily due to the heat and the conditions that we've had this year. Right now, we're in a field that we're harvesting probably 2 weeks early because the heat has just brought it on sooner, and these tomatoes are starting to go bad, where they're not going to be usable if we don't get them off pretty soon. Tak hanya tomat segar, berbagai produk turunan juga terdampak, termasuk yang diproses di Ingomar menjadi tomat kaleng, saus tomat, dan semacamnya. It's tough. It's not fun. Being primarily in sales, I enjoy helping customers out, getting them the product they need, selling tomato paste. But now there's essentially nothing to sell, and as the crop gets shorter and shorter, there becomes times when you have to have conversations with customers about not being able to pack their entire volume. Kekeringan dan relatif sedikitnya panen meningkatkan harga bukan hanya untuk tomat, tapi juga bawang merah, bawang putih, dan produk pertanian lainnya. California setiap tahunnya bisa memasok sekitar 90% tomat untuk pasar Amerika Serikat. Karena itu kenaikan harga di sana sangat berdampak. Harga saus tomat saja menurut pantauan konsultan retail Information Resources Incorporated, harganya naik 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, konsumsi alpukat terus meningkat di Amerika Serikat dan bahkan melonjak 3 kali lipat dalam 2 dekade. Sebagian besar alpukat saat ini diimpor dari Meksiko dan baru-baru ini sempat terhalang masuk. Industri restoran yang telah lama tertekan akibat pandemi kembali menghadapi pukulan ketika impor alpukat dari Meksiko sempat dihentikan selama sepekan pada pertengahan Februari. It's really difficult for the mom and pop just trying to get ahead. These last 2-3 years have just been tumultuous, just been chaotic, so it's just another thing. Alpukat adalah bahan berbagai hidangan Meksiko, terutama guacamole, saus penyerta keripik jagung tortilla yang banyak digemari di Amerika Serikat. We'll move ahead, we'll move forward, we'll find viable solutions. If that is purchasing through California avocados, we'll find a way to get that guacamole on that plate. I can guarantee you that. Impor alpukat dari Meksiko sempat dihentikan karena adanya ancaman terhadap seorang petugas inspeksi makanan AS di wilayah Meksiko yang memang dikenal menjadi tempat aktifnya kartel narkoba. Especially right now, they need money. They are in the middle of a war. They need money to keep at war to get arms. Kepada TV ABC, wartawan investigatif Luis Chaparro mengatakan bahwa langkah AS menghentikan sementara impor bertujuan memaksa pemerintah Meksiko bertindak.
Dan itulah yang terjadi menurut Menteri Pertanian AS Tom Vilsack dalam wawancara kepada kantor berita Associated Press di Dubai. Jaminan keamanan dari Meksiko membuat AS kembali mengimpor alpukat setelah jeda selama sepekan. What led to it was a commitment by the Mexican officials to do what needed to be done, which was to investigate the threats. This is a real concern. We lost an inspector several years ago. So whenever there are direct threats to our personnel, our primary responsibility in that circumstance is to protect our people. Analis menilai bila pun penghentian impor akhirnya berlangsung hanya sepekan, ada baiknya importir AS melakukan diversifikasi. How reliable is the supply chain, in this case from Mexico, in particular from Michoacán, as a source of reliable volume at the stable prices for the U.S. And I do believe that importers in the U.S. will be certainly looking at diversification of suppliers to avoid this type of problems. When you depend 80% of your supply on a single origin is risky when this type of problems may happen. Amerika Serikat sendiri sebetulnya juga memproduksi alpukat, tapi karena adanya musim dingin, maka alpukat tidak bisa dipanen sepanjang tahun seperti halnya di Meksiko. Menurut pantauan Kedutaan Besar Meksiko untuk Amerika Serikat, impor alpukat dari Meksiko ke Amerika selama setahun mencapai sekitar 2,8 miliar dolar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Budidaya rumput laut berkembang di pesisir Kenya Selatan yang dimotori oleh kelompok petani yang mayoritas perempuan. Meski masih menghadapi beberapa kendala, tetapi hasil panen rumput laut yang diekspor berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Susi Bamfua menanam singkong dan sayuran lainnya dekat rumahnya di Nyumba Sita, sebuah desa di pantai selatan Kenya. Tapi sekitar 10 tahun lalu, ia beralih ke budidaya perairan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Susi dan 29 warga desa lainnya yang kebanyakan perempuan membuat kelompok untuk membudidayakan rumput laut secara komersial. Chamwani kimenifanya hata nala maziwa ya ng'ombe. Nimeuza, nikanunua ng'ombe, na sasa niko na ng'ombe zangu. Nashukuru na mwanangu nilimsomesha. Shukrani. Kwa hivyo kilimo hiki cha mwani tunakiona ni kizuri sana. Hata tunasumbuka tu kwa sababu ya upepo wa baharini. Rumput laut kaya nutrisi dan baik untuk dikonsumsi manusia. Rumput laut juga menjadi bahan yang ada dalam makanan, obat-obatan, pasta gigi, kosmetik, dan pupuk menurut Proyek Borgen, sebuah kelompok non-partisan yang memerangi kemiskinan. Menurut Susi, kelompoknya bisa memanen rumput laut setiap 45 hari. Sebagian besar hasil panen di pesisir Kenya diekspor ke Tanzania, yang kemudian menjualnya kembali ke negara-negara seperti Denmark, Spanyol, Prancis, dan Amerika Serikat. Bakari Mwamfua, ketua dan penasihat kelompok Nyumba Sita mengatakan, budidaya rumput laut telah meningkatkan taraf hidup perempuan di sini yang kebanyakan hanya punya pendidikan terbatas. Sasa tumeanza tena kujenga na mifugo tumenunua, watoto sasa ilikuwa hatusomeshi secondary. Sasa tumewasomesha kwa sababu unavuna mwani. Kekeringan yang mempengaruhi sebagian besar Afrika Timur tidak terlalu berdampak pada budidaya rumput laut. Namun Mama Binti Mohammed, seorang petani Nyumba Sita, menunjukkan kendala lain, yakni teknologi sederhana untuk mengeringkan rumput laut dan terbatasnya ruang penyimpanan. Lakini sasa sisi wetu utakuwa wasted. Hakuna mahali ambapo tutauweka. Hatuna store, hatuna zile dry tables, zile shade hatuna. Sasa tunategemea tu mwangaza wa jua, tuanike, tupate huo kidogo, mvua ikinyesha. Menurut Esther Ingolo, yang memimpin kantor gender dan pemuda Mombasa County, perempuan di wilayah pedesaan juga menghadapi hambatan lain. Kwa sababu wako mashinani, unapata mara nyingi information kufika mashinani inakuwa ni vigumu sana. Sasa ikiwa kuna labda loans zinapeanwa, ikiwa kuna watu wanakuja kufanya hamasa haswa katika masuala ya entrepreneurship. Proyek percontohan budidaya rumput laut komersial dimulai di Kenya dan Tanzania pada tahun 1980-an dan pertanian rumput laut berkembang pesat di Kepulauan Zanzibar di Tanzania. Para peneliti mengatakan budidaya rumput laut baik bagi lingkungan karena menyediakan habitat bagi kehidupan laut dan juga mengurangi resiko erosi garis pantai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan yang menjadi
perhatian saat ini pemirsa bahwa kenaikan harga gas LPG di Nigeria membuat warga setempat beralih ke kayu bakar dan arang untuk memasak. Dan pemasok gas dan pemerhati lingkungan mendesak pemerintah menurunkan harga gas untuk mencegah lonjakan polusi udara akibat pembakaran arang dan kayu bakar. Freda Igri sedang bersiap membuat sup tradisional Afang untuk keluarganya. Tapi ada satu masalah, tabung gasnya untuk memasak kosong. Untuk mengisi ulang, menurutnya perlu biaya sekitar $25 atau sekitar Rp360.000, yakni naik 2 kali lipat lebih sejak Oktober. This scarcity of gas and the high price of it is unbearable, because going to the market right now, buying food stuff costly, coming back to cook again with the gas costly, is not easy. It's not easy. Dealer gas Nigeria mengaitkan kenaikan harga LPG dengan diterapkannya pajak impor 7,5% atau pajak pertambahan nilai pada gas sejak Agustus lalu, yang merupakan upaya pemerintah memperluas basis pendapatan negara. Hampir 70% gas yang dikonsumsi Nigeria berasal dari impor, meski negara ini merupakan produsen minyak utama dengan cadangan gas. Menurut para ekonom, devaluasi mata uang Naira Nigeria dan arus masuk valuta asing yang tidak stabil memicu kenaikan harga. Akibatnya, banyak warga Nigeria seperti Freda beralih ke alternatif yang lebih murah, yakni kayu bakar dan arang. We just use it because of, at least it's manageable. So the gas there, if you want to go for gas, is quite expensive. Meningkatnya permintaan arang membantu dealer lokal seperti Ashiro Muhammad untuk meningkatkan produksi. Ya riga ya yi tsada, wanda yake aiki da cakol da yana yi, wanda baya aiki da cakol. Tapi para pemerhati lingkungan memperingatkan permintaan arang dapat menyebabkan deforestasi parah. Pelestari lingkungan David Michael Terungwa mengimbau pihak berwenang agar membatalkan pajak impor gas. There will be massive deforestation, which is already going on, but this hike in prices will even make it worse, because the average Nigerian, could afford to use gas, but right now, not everybody can afford it. Bulan November lalu, Asosiasi Dealer Gas Nigeria meminta Presiden Muhammadu Buhari untuk mengatasi masalah ini. Pihak berwenang Nigeria belum memberikan tanggapan, tapi pada KTT Perubahan Iklim belum lama ini, Presiden Buhari berjanji untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030 dan emisi karbon pada tahun 2060. Namun menurut para pecinta lingkungan, tekad tersebut masih belum menentu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ini ada juga sektor pariwisata dan industri nelayan di kawasan pantai selatan Spanyol terancam oleh serbuan ganggang laut. Menurut para ilmuwan, ganggang invasif ini masuk dari Asia dan memerlukan langkah pencegahan untuk bisa menyelamatkan industri nelayan dan pariwisata. Terletak di ujung semenanjung Iberia, Tarifa adalah kota paling selatan di Eropa. Bentangan tipis Mediterania yang memisahkan Eropa dari Afrika ini adalah tempat transit bagi paus dan tempat memancing yang kaya akan tuna berkat nutrisi di Mediterania. Ini juga merupakan rute transit utama bagi perdagangan dunia dengan sekitar 300 kapal lewat di sini setiap hari. Di kapal seperti inilah para peneliti yakin ganggang yang invasif telah menciptakan apa yang disebut sebagai mimpi buruk bagi lingkungan hidup. 40 años aquí, conozco bien las corrientes y en mi vida he conocido lo que estoy conociendo ahora. Aquí, por la alga esta, ¿sabes? Los pulpos antes se veían muchísimo y ahora llevamos años que vemos uno o dos y antes era patá, pero claro. Nama ilmiah ganggang ini adalah Rugulopteryx okamurei. Ganggang ini berasal dari Asia dan tumbuh subur di dasar laut sedalam 10 hingga 20 meter, tidak memiliki predator dan mengambil alih celah tempat hidup spesies laut. Es un manto de alga lo que ves. De hecho tengo grabado unos salmonetes encima de las algas, centollo andando por encima de las algas. Las especies se están quedando sin sus cuevas, sin las grietas, que es donde ellos al final se cobijan y demás. Tarifa adalah pelabuhan bagi 44 perahu nelayan yang kini terancam. Kapal nelayan tiba di pelabuhan dengan jaring berisi ganggang dan bukan ikan, sehingga berakhir di tempat sampah. Tuna adalah ikan tangkapan yang paling berharga,
tapi kini sumber makanannya menghilang. Industri pariwisata juga terancam karena ganggang menjadi gangguan, baik bagi mereka yang ingin berenang atau ingin berselancar. Para penyelam juga sulit melihat kehidupan laut. Si me explico, las algas se van moviendo con las mareas de un sitio para otro. Hay días que hay mucha y hay días que hay menos. Ganggang ini berasal dari pantai Tiongkok, Jepang, dan semenanjung Korea dan tiba di tempat ini lewat air pemberat di kapal kargo. Peneliti Antonio Vegara mempelajari solusi yang memungkinkan, termasuk meminta kapal membersihkan tangki mereka sebelum berlabuh di pelabuhan Spanyol dan Maroko. Bien las aguas de lastre de los buques que operan en Tangermet, Gibraltar y Bahía de Algeciras tengan su tratamiento de aguas de las que vienen de la zona de Asia, el origen de este alga. Antonio mengajar di Pusat Pendidikan bagi Warga Dewasa di Tarifa dan karyanya termasuk menemukan cara memanfaatkan ganggang untuk membuat produk seperti pupuk dan kosmetik. Solusi mengurangi invasi ganggang ini diharapkan bisa menyelamatkan keanekaragaman hayati, pariwisata dan industri nelayan yang terancam di wilayah ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, ini juga ada ekspor gas alam cair dari Amerika Serikat melonjak ke Eropa di tengah upaya negara benua tersebut mengurangi ketergantungan energi terhadap Rusia. Dan lonjakan ekspor ini memunculkan peluang bagi penambang. Dari rumahnya di bagian barat daya negara bagian Louisiana, laki-laki ini mencermati betapa langit di sekitar tak lagi secerah dulu. You saw the black smoke coming off of the flare. It's been puffing all day. Some days it's much worse than you see it right now. Dekat rumah John ada satu tempat pemrosesan gas alam cair milik Venture Global LNG. Perusahaan yang mengekspor LNG ke seluruh dunia ini berniat membangun satu lagi pabrik pemrosesan dekat rumah John. It'll be a monument to short-term planning and the short-term money. Let's make it, and then we'll go on to the next thing. Kawasan Louisiana yang berbatasan dengan Teluk Meksiko menjadi salah satu pusat produksi LNG terbesar di AS, yang kini juga pengekspor terbesar gas alam cair di dunia. Menurut sebagian produsen, termasuk Cameron LNG di Cameron Parish, emisi gas beracun dari pembuatan LNG telah ditekan signifikan sejak 2020. So we have different types of control mechanisms in place to control our emissions. Pemerintah lokal juga cenderung menyetujui perluasan eksplorasi dan produksi gas alam di kawasan ini. The dollar impact is so huge, the environmental impact is relatively minor, and so I cannot think of one person that's ever picked up the phone and called me and said, hey, fight that thing because of the environment. Tapi sebagian warga lain menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan melebihi pemasukan dan penciptaan lapangan kerja dari produksi LNG. Apalagi di kawasan yang banyak dilanda badai saat musim panas. And still we're watching you all just flourishing in your gas industry while we're suffering in your filth and the climate. And you're not caring about us. That the war in Ukraine is going to be over before we ever get another LNG terminal online. I mean, that's just, it's like, oh, we need more energy now and we're going to use LNG to do it. That's a farce. Perang di Ukraina memang membawa momentum baru bagi penambangan gas alam di AS. Di tengah upaya negara-negara Eropa dan negara Asia seperti Jepang mengurangi ketergantungan mereka terhadap ekspor gas dari Rusia. Menurut perusahaan riset pasar Global Data, Amerika Serikat memasok sekitar 57% dari pasokan gas alam cair untuk dunia. Dan Amerika bakal terus menjadi eksportir terbesar hingga setidaknya 2026. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, yang menjadi berita terakhir kita kali ini yaitu adanya gelombang migrasi balik dari kota ke desa terjadi di India. Dengan banyak warga memulai usaha pertanian alternatif di pedesaan. Usaha pertanian seperti ini membawa harapan untuk menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali ekonomi pedesaan. Papu Kumar baru pertama kali melakukan panen kunyit. Ia berharap ini bisa mengubah lahan pertanian yang ditinggalkannya bertahun-tahun di desa Hardial di India Utara menjadi sebuah usaha yang menguntungkan.
हमें इसमें काफ़ी बेनिफिट लगा है। इसलिए बेनिफिट लगा कि मक्की लगाओ तो उसमें बीमारी होती है, बीमारी होने की वजह से कभी मक्की चलती है, कभी नहीं चलती है। आवारा पशु जो है नुकसान कर देते हैं आके खेतों में, या तो फिर जंगली जानवर होते हैं, नील गाय वगैरह और बारहसिंगे, दूसरे हिरण वगैरह, वो भी आके नुकसान करते हैं। Kumar dulu putus asa karena sulitnya bertani dan penghasilannya kecil. Jadi ia termasuk di antara ribuan orang yang dulu mencari pekerjaan ke kota, sehingga lahan pertaniannya yang luas menjadi terbengkalai. Tapi Kumar kembali ke desa ketika pandemi COVID memukul penghidupan di kota. Kumar terinspirasi menanam kunyit oleh seorang purnawirawan militer yang setelah kembali ke desa mengubah lahan pertaniannya dengan menanam kunyit yang banyak dipakai di dalam masakan India. Tanaman kunyit hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja dan air dan tidak diserang oleh hewan seperti monyet dan sapi liar. मैंने हल्दी के बारे में सोचा कि ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको कुछ भी नहीं कर सकता कोई, ना इसको कोई बीमारी एंटीबायोटिक है खुद ही। तो मैंने सोचा मैं इनको आई विल आउट बीट देम क्वालिटी में। Rana yang kini dijuluki manusia kunyit menanam varietas dengan persentase tinggi senyawa kurkumin yang memberikan warna kuning dan manfaat kesehatan pada rempah-rempah ini. Ia menanamnya secara organik dan hal ini melindungi tanah dan menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Kunyit kini ditanam oleh sejumlah petani. Tapi ada pilihan lain selain pertanian tradisional seperti budidaya ikan forel yang juga meningkat sejak pandemi COVID dan memicu gelombang migrasi kembali ke desa. Ikan forel berkembang pesat di aliran air dingin yang melintasi wilayah perbukitan. This is a good opportunity or good venture for unemployed youth. They have come back to their home and they are searching for such opportunities. Mantan kontraktor bangunan ini membangun sebuah usaha yang sukses dengan menjual ikan forel dan mendirikan tempat penetasan untuk memproduksi benih ikan. Bisnis ini meningkatkan pendapatannya. 2 साल हो गए सीड का, एक साल में मेरा 5-5 लाख का सीड बिक जाता है यहाँ से। और जो फिश है वो भी डेली 5-6 हज़ार की बिकती है यहाँ से। Ramesh Jaswal memulai usaha budidaya ikan beberapa tahun lalu dan mengatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti perubahan iklim. थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, तो ऐसी दिक्कतें हैं। जब तक साथ दे रहा है कुदरत तब तक तो चलना ही पड़ेगा। Harapannya adalah bahwa usaha-usaha pertanian semacam ini akan meningkatkan ekonomi pedesaan dan menciptakan mata pencaharian pada saat India bergulat dengan pengangguran. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.